KPK menangkap 8 orang terkait operasi tangkap tangan di Mahkamah Agung. Ya, KPK juga menyita sejumlah barang bukti seperti uang sebesar 205 dolar Singapura. Berikut pernyataan Firly Bahuri. Sebanyak 8 orang sebagai berikut. Yang pertama, DY, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. Kedua, MH, PNS pada Kepanitraan Mahkamah Agung. 3, EW, Panitra Mahkamah Agung. 4, AB, PNS Mahkamah Agung. 5, EL, PNS Mahkamah Agung. 6, NA, PNS Mahkamah Agung. 7, YP, pengacara. 8, ES, pengacara. Ada 8 ya yang sudah kita tangkap kemarin. Adapun kronologis tangkap tangan sebagai berikut. Menindaklanjuti pengaduan dan laporan masyarakat, KPK meminta informasi dugaan adanya, KPK menerima informasi dugaan adanya penyerahan sejumlah uang kepada hakim atau yang mewakilinya terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung. Rabu tanggal 21 September 2022 sekitar jam 16.00, tim KPK berdasarkan informasi tersebut bahwa telah terjadi penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari saudara IS kepada DY sebagai representasi SD di salah satu hotel di Bekasi. Selang beberapa waktu, Kamis sekitar 01.00 dini hari, tim KPK kemudian bergerak dan mengamankan DY di rumahnya beserta uang tunai sejumlah 205.000 Singapura dolar. Secara terpisah, tim KPK juga langsung mencari dan mengamankan YP dan ES yang berada di wilayah Semarang, Jawa Tengah, guna dilakukan permintaan keterangan. Jadi ada 2 orang yang diambil di Semarang ya. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Selain itu, AB juga hadir ke Gedung Merah Putih KPK dan menyerahkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah. Sehingga KPK telah berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 205.000 Singapura dolar dan 50 juta rupiah. Ya, dan kita menuju ke Gedung Merah Putih Jakarta untuk mengikuti informasi terbaru dari operasi tangkap tangan atas kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Kita simak laporan langsung Ardi Suratman yang memantau jalannya pemeriksaan tim penyidik KPK. Ardi, bagaimana jalannya pemeriksaan malam ini sampai dengan dini hari ini? Imran, baru saja 5 dari 6 tersangka yang telah ditahan oleh penyidik KPK hari ini setelah ditetapkan oleh penyidik KPK melalui hasil operasi tangkap tangan pada hari Rabu 21 September 2022 kemarin telah meninggalkan gedung KPK untuk menuju ke rutan masing-masing. Terdapat 3 rutan yang telah ditentukan oleh penyidik KPK sebagai lokasi awal untuk proses pemeriksaan selama 20 hari ke depan terhitung hari ini hingga tanggal 12 Oktober 2022 mendatang. Tadi pada pukul 3 dini hari, Ketua KPK Firly Bahuri telah menggelar konferensi pers perkembangan terbaru dari operasi tangkap tangan KPK terhadap kasus pengurusan perkara di lingkup Mahkamah Agung, yakni pada hari Rabu 21 September 2022 kemarin. Adapun dari hasil operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 8 orang dan beberapa di antaranya merupakan kepanitraan Mahkamah Agung yang turut serta dalam operasi tangkap tangan ini. Setelah melakukan proses penyelidikan dan juga proses pemeriksaan saksi dan juga bukti, KPK menetapkan 10 tersangka dari hasil proses pemeriksaan kasus perkara pengurusan perkara di lingkup Mahkamah Agung.
Dari 10 tersangka tersebut, 1 diantaranya merupakan hakim agung dengan inisial SD yang hingga saat ini belum berhasil ditangkap oleh penyidik KPK. Tadi pun Firly Bahuri menghimbau kepada SD dan juga ketiga tersangka lainnya yang belum menyerahkan diri kepada KPK untuk segera kooperatif dan untuk menyerahkan diri untuk proses penyidikan lebih lanjut. Tadi pun untuk kronologi penangkapan atau operasi tangkap tangan, Firly Bahuri menyebutkan bahwa pada hari Rabu 21 September 2022 kemarin, penyidik KPK menerima informasi adanya penyerahan uang tunai, yakni pada pukul 16 waktu Indonesia Barat antara ES kepada DY. DY merupakan kepaniteraan Mahkamah Agung. Tentunya DY merupakan sebagai fasilitator ataupun perantara antara pihak pemberi suap dan juga dengan SD selaku Hakim Agung yang tentunya menerima suap dari YP dan juga ES. Kemudian adapun total uang yang diamankan oleh penyidik KPK dari operasi tangkap tangan ini senilai 205.000 dolar Singapura dan juga 50 juta rupiah. Kalau dikonversikan totalnya sebesar 2,2 miliar rupiah yang telah diamankan oleh penyidik KPK dari hasil operasi tangkap tangan pada hari kemarin. Kemudian untuk konstruksi kasus permulaan dari operasi tangkap tangan ini bermula dari adanya gugatan perdata di Pengadilan Tinggi dan juga Pengadilan Negeri Semarang yang dipimpin oleh pengacara YP dan juga ES, sehingga dari 2 putusan Pengadilan Tinggi dan juga Pengadilan Negeri ini, YP dan juga ES merasa tidak puas, sehingga YP dan juga ES berinisiatif untuk mengajukan ke tingkat selanjutnya, yakni tingkat kasasi. Dari proses kepengurusan tingkat kasasi ini, YP dan juga ES bertemu dengan sejumlah panitera Mahkamah Agung dan ditemukan bahwa DY ini sebagai salah satu orang yang tentunya setuju untuk melakukan proses pengurusan kasasi di Mahkamah Agung. DY ini merupakan salah satu penghubung yang nantinya akan melakukan proses pengurusan dari proses tingkat kasasi yang diajukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang sebelumnya dinyatakan pilot di Pengadilan Tinggi dan juga Pengadilan Negeri Semarang, sehingga nantinya YP dan juga ES berharap agar putusan di tingkat kasasi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh HT dan juga IDKS selaku pihak dari Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana yang tentunya sebelumnya melakukan gugatan di Pengadilan Tinggi dan juga Pengadilan Negeri. Kemudian untuk saat ini tentunya 6 tersangka telah keluar untuk selesai melakukan proses pemeriksaan di gedung KPK, dan pihak KPK tentunya masih melakukan proses pengejaran kepada 4 tersangka lainnya, dan 1 diantaranya merupakan Hakim Agung yakni SD yang belum menyerahkan diri ke KPK. Demikian Imran dan juga Boni. Baik, terima kasih Ardi Suratman atas informasi Anda langsung dari gedung KPK.